Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi-materi yang sering keluar di Hukum Kebidanan. Tentunya penjelasannya akan lebih ringkas, efektif, dan jelas sehingga sahabat Asbidan akan menemukan keywords untuk menjawab soal hukum dengan lebih cepat. Simak video ini sampai selesai ya. Materi INC kala 1 dan kala 2. Nah, kala 1 persalinan adalah fase di mana pembukaan dari 1 sampai 10 cm. Nah, kala 1 atau biasa disebut dengan infartu, biasanya memang ada tanda-tandanya seperti adanya penipisan dan pembukaan serviks, adanya kontraksi uterus yang intens, lalu keluarnya cairan bercampur darah melalui vagina. Nah, fase-fase dalam kala 1 persalinan yaitu ada 2. Yang pertama yaitu fase laten, di mana fase ini adalah pembukaan dari 1 sampai 4 cm. Yang namanya juga fase laten ya, berarti ini tuh adalah periode yang cukup lama dari pembukaan 4 itu. Ternyata berlangsungnya itu sampai 8 jam. Sedangkan kalau fase aktif yaitu fase dari pembukaan 5 sampai 10 atau pembukaan lengkap. Dimana kalau untuk primigravida biasanya 1 jam itu 1 cm. Dan untuk multigravida biasanya 1 jam itu bisa sampai 2 cm. Nah, fase aktif dari kala 1 persalinan ini juga dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama namanya periode akselerasi, di mana periode ini berlangsung 2 jam biasanya, dan periode ini berlangsung dari pembukaan 4 sampai pembukaan 5. Yang kedua namanya periode dilatasi maksimum, yaitu pembukaan yang berlangsung cepat dari pembukaan 5 sampai pembukaan 9. Biasanya juga bisa berlangsung selama 2 jam. Lalu yang terakhir namanya periode deselerasi, yaitu pembukaan yang terjadi dari 9 sampai 10 cm. Nah, persalinan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Biasanya yang sering keluar itu adalah 3P, yaitu power, passage, dan passenger. Apa itu? Yaitu power berarti faktornya itu dari case dan dari tenaga mengejan si ibu. Yang kedua passage, yaitu faktornya itu dipengaruhi oleh ukuran panggul si ibu, serta yang terakhir yaitu passenger, dipengaruhi oleh ukuran kepala janin, plasenta, dan air ketubannya. Jika salah satu saja itu hasilnya tidak bagus, maka persalinan tadi akan lebih lama berlangsungnya. Nah, apa saja sih kebutuhan pada ibu di kala 1? Yang pertama pasti dukungan emosional, yang kedua pengaturan posisi ibu. Jadi pada kala 1 itu dari pembukaan 1 sampai 6 atau sampai 7, ibu tuh masih boleh untuk jalan-jalan ya selama ketubannya belum pecah. Jadi kalau sudah 7 mungkin itu udah sakit banget, jadi ibu dianjurkan untuk tidur, tapi tidurnya itu miring kiri supaya lebih cepat penurunan si kepala tadi. Yang ketiga, tentunya harus dipenuhi kebutuhan cairan dan nutrisinya. Berikan ibu makan, berikan ibu minum, karena jangan biarkan ibu kelaparan, jangan biarkan ibu dehidrasi. Karena memang saat pembukaan 1 sampai 10 itu pasti butuh energi yang banyak. Lalu adanya pencegahan infeksi ya. Jadi jangan terlalu sering melakukan pemeriksaan dalam karena memang ketentuannya itu cukup 1 kali 4 jam. Dan keleluasaan menggunakan kamar mandi. Jadi ibu nggak boleh nih nahan-nahan pipisnya karena itu juga akan mempengaruhi si kontraksi tadi bisa menjadi lebih jelek. Selanjutnya yaitu kala 2, di mana kala 2 adalah persalinan yang dimulai ketika pembukaan lengkap sampai bayinya lahir. Nah, kala 2 ini ada tanda-tandanya juga seperti kala 1, yaitu adanya dorongan untuk meneran, yang kedua adanya tekanan pada rektum atau vagina, yang ketiga adanya perineum menonjol, lalu sphincter ani juga membuka, serta keluar lendir bercampur darahnya semakin banyak. Nah, pada kala 2 ini juga kita harus melakukan asuhan yang tepat dan sekaligus pemantauan. Kebutuhannya yang pertama pasti kita harus memberikan asuhan sayang ibu ya, seperti membersihkan perineum ibu, karena memang pada kala 2 itu kan biasanya pada saat itu ibu juga mengalami buang air besar yang harus kita bersihkan di tempat tidur. Selanjutnya kosongkan kandung kemih, karena itu akan mempengaruhi kontraksi tadi. Lalu adanya amniotomi, jika pembukaan sudah lengkap dan ternyata tubannya masih utuh, maka kita harus pecahkan dulu, baru kita bantu proses persalinan. Selanjutnya bimbing ibu meneran, karena memang tidak semua ibu bisa meneran yang benar, sehingga proses dari persalinan itu lebih mudah.
Lalu posisi ibu saat meneran juga perlu diperhatikan dan cara meneran si ibu. Setelah proses bersalin tadi, tidak jarang terjadinya laserasi perineum, di mana bisa jadi itu sobek dengan sendirinya atau memang sengaja dirobekkan karena memang kaku perineumnya tadi, lalu kita lakukan yang namanya episiotomi. Biasanya yang sering keluar di soal hukum itu adalah derajat laserasinya. Yang pertama, derajat 1 itu robeknya hanya sampai mukosa vagina, derajat 2 hanya sampai otot perineum, derajat 3 sampai sphincter ani, dan derajat 4 sampai rektum. Perlu diperhatikan ya sahabat asbidan, pada kala 2 ini harus benar-benar kita paham urutan dari 60 langkah asuhan persalinan normal. Jadi memang harus dihafalkan urutannya. Biasanya kan sahabat asbidan sudah sering tuh melakukan praktek di laboratorium dan biasanya juga melakukan OSCE dari APN ini. Maka untuk soal UKOM juga sama ya, pada prinsipnya juga harus hafal urutan-urutan dari langkah-langkah persalinan normal. Dari mulai mungkin kepalanya sudah kelihatan 5 sampai 6 cm di vulva, apa yang kita lakukan, lalu nanti kepalanya sudah keluar, apa yang kita lakukan, setelah putaran paksi luar, apa yang kita lakukan, setelah bayinya keluar, langkah selanjutnya apa, setelah potong tali pusat apa, dan lain-lainnya itu harus dihafalkan ya sahabat asbidan, karena pasti masuk ke dalam soal UKOM. Kita lanjut ke contoh soal. Seorang perempuan usia 25 tahun, G3P2A0, hamil 40 minggu, kala 1 fase aktif di PMB dengan keluhan sakit pinggang menjalar ke hari-hari, mulai sampai kesakitan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80, pernafasan 21, suhu 36, TFU-nya 34, presentasi kepala, hisnya 3 kali 10 menit selama 40 detik, DJJ-nya 140 kali per menit, teratur, pembukaan 7 cm, ketubannya masih utuh, kepala sudah di HOTS 3, dan yang terendahnya itu adalah ubun-ubun kecil kiri depan. Pertanyaannya, apakah bentuk dukungan emosional yang sesuai dengan kasus tersebut? Nah, kita lihat bahwa di soal dikatakan si ibu ini berada dalam fase aktif kala 1. Bisa dilihat juga dari hasil pemeriksaannya, yaitu pembukaannya sudah 7 cm. Artinya ini sudah sangat sakit sekali ya. Kalau 7 itu kan sudah mendekati pembukaan lengkap. Pada soal juga dikatakan hisnya sudah 3 kali dalam 10 menit, lalu lamanya sudah 40 detik. Ya, berarti ini hisnya sudah bagus dan ketubannya masih utuh. Kalau pertanyaannya dukungan emosional, berarti kita fokus di jawaban itu mana yang menunjukkan dukungan secara emosional. Yang pertama kita lihat A, melakukan massage dengan lembut. Ini tidak dukungan emosional ya, ini lebih ke asuhan sayang ibu. Lalu membantu ibu bernafas dengan benar saat kontraksi juga bukan dukungan emosional ya. Tapi ini asuhan ketika kala 2. Lalu menyeka wajah ibu dengan lembut juga bukan merupakan dukungan emosional. Lalu yang D, mengucapkan kata yang menyemangati dan memuji ibu. Nah, ini bisa jadi. Lalu yang terakhir E, meminta suami menemani ibu, juga tidak ya. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya, seorang perempuan berusia 28 tahun, G1 P0A0, hamil 38 minggu, datang ke PMB mengeluh mengeluarkan lendir bercampur darah. Saat dilakukan pemeriksaan, didapatkan kontraksinya sudah 5 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, dan pembukaannya 5 cm. Saat dilakukan pemantauan, 4 jam kemudian, kemajuan persalinan berada di kanan garis waspada, dan dari hasil VT tidak ada perubahan. Faktor yang menyebabkan kemajuan persalinan pada kasus tersebut berarti antara power, passage, dan passenger. Oke, yang pertama, yang A, power. Power tadi kita tahu bahwa faktor yang mempengaruhinya adalah his dan kekuatan mengejan. Sedangkan hisnya di sini bagus ya, 5 kali dalam 10 menit, maka ini jawabannya tidak. Lalu B, passage, yaitu ukuran panggul. Nah, kalau ukuran panggul bisa kita lihat itu dari mulai usia 36-37 minggu, di mana kalau misalnya kepala janin sudah masuk panggul, artinya panggulnya berada dalam keadaan bagus. Dan yang C itu penolong, tidak juga, karena tidak ada penjelasan tentang penolong di sini, tidak ada hubungannya. Lalu passenger, yaitu ukuran kepala janin, plasenta, dan air ketuban. Ini bisa jadi ya, karena memang ketika
sudah mengalami infartu kala 1, lalu sebenarnya sudah masuk panggul, tapi ternyata tidak maju persalinannya, ini salah satu penyebabnya adalah presentasi kepala janin yang tidak optimal ya. Jadi posisi kepalanya itu yang seharusnya paling bagus ubun-ubun kiri, bisa jadi tidak di sana. Presentasi kepala janin yang seharusnya itu kan di ubun-ubun kecil. Dan bisa jadi pada saat ini itu bukan di ubun-ubun kecil, tapi di ubun-ubun besar atau agak oblik. Jadi persalinan di sini akhirnya terhambat. Sedangkan yang terakhir psikologis tidak termasuk ya. Jadi jawabannya adalah D, yaitu passenger. Nah, itulah penjelasan tentang materi-materi yang sering keluar di soal UKOM. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai ketemu lagi.